Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan. Pada pelajaran kali ini, kita masih meneruskan pembahasan tentang poin-poin selanjutnya yang perlu kita simak berkaitan dengan pertanyaan, jika Allah Maha Tahu, mengapa masih perlu berdoa? Poin-poin tersebut adalah sebagai berikut. Ketiga, apakah benar kata-kata Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 7 dan 8 bermaksud untuk menyatakan bahwa karena Allah Maha Tahu, maka kita tidak perlu lagi berdoa? Dua ayat dari Injil Matius tersebut berbunyi demikian. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sebetulnya, perkataan Tuhan Yesus di sini sama sekali tidak bertujuan untuk menyatakan bahwa doa tidak diperlukan lagi karena Allah sudah mengetahui apa yang kita butuhkan. Yesus memang menegaskan sifat kemahatauan Allah di ayat 8. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Namun itu bukan untuk menentang kebutuhan berdoa. Bukankah Yesus sendiri mengajarkan bagaimana cara berdoa yang benar seperti yang tercatat di Matius 6 ayat 9-13 yang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Jadi, jelaslah sifat kemahatauan Allah yang disebutkan Tuhan Yesus tidak dimaksudkan untuk meniadakan keharusan berdoa, melainkan untuk menentang sikap berdoa yang tidak benar. Seperti apa sikap ini? Yaitu berdoa dengan cara bertele-tele. Bertele-tele artinya menggunakan kata-kata yang banyak tetapi tidak jelas maksudnya. Bertele-tele adalah melakukan pengulangan kata atau kalimat yang sama sebagai kebiasaan ritual yang hanya mengalir dari mulut bibir saja tanpa disertai dengan keseriusan dan beban hati dalam berdoa. Sikap seperti ini dilandasi keyakinan bahwa dengan semakin banyak kata-kata yang diucapkan, dengan semakin panjangnya doa karena rentetan pengulangan yang terjadi, maka semakin besar pula kemungkinan doa tersebut dikabulkan. Sikap atau cara dan konsep keyakinan yang seperti inilah yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Orang percaya diajarkan untuk berdoa berdasarkan hati yang berelasi dengan Allah, sehingga kata-kata yang menjadi isi doanya benar-benar merupakan ungkapan kejujuran nuraninya. Kita bergaul dengan Allah yang Maha Tahu, karena itu seharusnya doa kita bukan ritual, tetapi lebih kepada penghayatan relasional kita dalam mengalami kehadirannya. Selain itu, perlu diketahui bahwa doa yang efektif, doa yang dijawab Allah tidak ditentukan oleh banyaknya kata-kata, oleh indahnya susunan kalimat, oleh rentetan pengulangan yang panjang, dan oleh waktu berdoa yang lama. Tetapi doa yang efektif lebih ditentukan oleh anugerah dan kebaikan Allah yang mengetahui motivasi hati, berupa ketulusan, kejujuran, keseriusan dari setiap pergumulan doa-doa kita. Selanjutnya, ada catatan penting untuk dipahami. Peringatan untuk tidak bertele-tele tidak berarti tidak boleh melakukan pengulangan doa yang sama. Tuhan Yesus sendiri mengulangi doanya yang sama di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 39-44. Peringatan untuk tidak bertele-tele juga tidak berarti menentang ketekunan dalam berdoa. Tuhan Yesus malahan menghendaki orang percaya untuk berdoa dengan tekun dan tidak jemu-jemu, Lukas 18 ayat 1. Dan peringatan untuk tidak bertele-tele pun tidak berarti tidak boleh berdoa dengan durasi yang lama. Injil Lukas pasal 6 ayat 12 mencatat bahwa Yesus menghabiskan waktu semalam-malaman untuk berdoa. Keempat, berdoa kepada Allah yang Maha Tahu juga bertujuan untuk membaharui pola pikir orang percaya supaya memiliki pemahaman yang benar berkaitan dengan segala kebutuhannya. Apakah yang kita minta itu digerakkan oleh motivasi untuk kepentingan diri yang egois atau benar-benar sesuatu yang bernilai memuliakan Tuhan? Seringkali orang Kristen datang kepada Tuhan dengan merasa mempunyai kebutuhan yang mendesak sehingga perlu diresponi dan dijawab dengan segera oleh Allah. Apakah Allah pasti akan meresponi semua permohonan doa kita dengan selalu memberikan jawaban yes? Belum tentu. Tatkala berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu, Dia tidak pernah akan tertipu oleh segala doa dan permohonan kita. Ia menyelidiki kedalaman isi hati kita. Sebab itu, kita perlu meminta supaya Tuhan menyingkapkan apa sesungguhnya yang ada di lubuk hati kita. Kadangkala apa yang kita rasa sebagai kebutuhan mendasar, tetapi sesungguhnya bagi Allah yang Maha Tahu, itu hanyalah keinginan individualistis belaka yang mana tujuannya untuk memuaskan keegoisan kita. Allah yang Maha Tahu mengenal kita secara transparan, apa adanya, tanpa ada hal yang bisa disembunyikan di hadapannya.
Dia tahu kedalaman isi hati manusia secara tepat dan benar. Sebab itu, bergaul dengan Allah yang Maha Tahu melalui doa adalah perjalanan rohani untuk menata kondisi hati, mengoreksi motivasi yang keliru, dan mentransformasikan pribadi yang berdoa. Kita butuh Allah yang Maha Tahu untuk menyingkapkan segala kesalahan dalam pemikiran, perasaan, dan kehendak kita ketika berdoa kepadanya. Akhir kata dari pelajaran kali ini adalah, sifat kemahatauan Allah tidak menghapuskan kewajiban orang percaya untuk berdoa kepadanya. Ada hal-hal baik yang justru didapatkan orang beriman ketika ia bergaul dengan Allah yang Maha Tahu melalui doa. Karena itu, marilah kita mengalami berbagai kebaikan Allah dalam doa-doa kita kepadanya.